Oke, buat yang lain jangan asal comot video ya. Ini videonya baru kasih makan pas paceklik, nanti teman-teman ada yang comot terus kasih hashtag, wah peternak seperti ini yang bikin madu rusak lah, itu kan nggak baik ya. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita berada di lokasi paceklik ya. Ini lebah-lebah kita, alhamdulillah pada aktif semua ini. Ini kebetulan kita jadwalnya kasih makan ini. Mungkin ini jadwal kasih makan terakhir atau mungkin satu kali lagi sebelum kita masuk ke randu ya. Di randu itu wajib yang namanya dikuras. Wajib yang namanya ada madu kurasan ya. Ya karena dari sini kita kasih makan masih ada residu pakannya, kita kuras dulu baru kita mendapatkan madu randu yang full nektar nanti. Wah, ada hamanya ini teman-teman. Tapi sudah mati. Mau lihat gak ini? Tuh. Tuh. Ngengat teman-teman. Dalam. Enggak kelihatan. Saya tak ambil kita ya. Tak congkel ke yang ngengatnya ya. Bentar. Tak cariin cotek dulu. Ngengat ya. Ngengat ya teman-teman ya. Udah mati itu dalam. Mau persiapan dulu, habis ini persiapan kasih mereka makan sebelum nanti mereka kasih kita makan ganti, oke? Ya, ini masih ada tampungan pakannya ya. Masih ada. Jadi kita kasih makan selama paceklik ini sesuai takaran saja, sesuai kebutuhan lebah. Jadi enggak kelebihan dan juga enggak kekurangan. Harus dicek dulu ya. Ya, ini agak banyak ini tampungannya. Brutnya juga lumayan banyak ya brutnya. Oh. Ini sekali menetas nanti kebutuhan makanan akan langsung banyak. Oke ya, jadi ini kan kebutuhannya agak kurang ya, masih ada, jadi kita kasih sesuai kebutuhannya aja, nggak usah banyak-banyak ya, karena berhubung tadi masih lumayan, jadi satu takaran aja udah cukup. Insya Allah ini nanti tinggal sekali kasih makan ini terus kita pindah ke randu. Nah, nanti di randu kan sisa-sisanya ini, sisa-sisa makanannya ini kita kuras dulu di panenan pertama yang tentunya sudah masuk nektar randu, makanya ada yang namanya madu randu kurasan, yaitu madu randu yang masih bercampur dengan sisa pakan gula. Ini yang belum full nektar ya, masih kurasan. Jadi ya kadarnya bergantung sih, bergantung banyak gulanya atau banyak madunya ya. Tetap saja namanya madu kurasan yang masih mengandung gula. Oke, buat yang lain jangan asal comot video ya. Ini videonya baru kasih makan pas paceklik, nanti teman-teman ada yang comot terus kasih hashtag, wah peternak seperti ini yang bikin madu rusak lah, itu kan nggak baik ya. Padahal ini kan masih paceklik, jadi
ketersediaan nektar di alam itu sangat minim sekali, sehingga lebah harus kita suplai makanan ya, yaitu kita ganti dengan gula. Buat teman-teman yang masih ngengkel atau masih ada yang kontra, kenapa kok harus dikasih makan, kenapa kok nggak bisa cari di alam, coba teman-teman pelihara sendiri, nggak usah banyak-banyak, 10 kotak aja, nggak usah dikasih makan. Pas posisi paceklik seperti ini ya, nanti kira-kira 1 bulan ke depannya masih ada nggak lebahnya. Oke teman-teman, ini contoh yang nyata ini ya, contoh yang nyata ini telat pakan. Nih lihat, tampungan pakan itu kosong, benar-benar kosong, sementara broodnya banyak. Telat pakan ini. Nah ini kematian ya, banyak yang mati karena kita telat kasih makan di saat musim paceklik seperti ini. Nah lihat nih, ini kosong, benar-benar tampungan pakannya kosong, padahal larvanya banyak, broodnya juga banyak. Nah sekali broodnya menetas, nanti kebutuhan makan itu luar biasa banyak. Untuk yang baru menetas itu kan butuh nutrisi, butuh asupan pakan lah. Nah itulah kenapa saat paceklik ini harus sering-sering kita cek tampungan pakannya apakah kurang atau masih ada, seperti itu, supaya tidak telat pakan dan tidak terjadi seperti ini, kematian yang banyak ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ngengkel, masih ngeyel, kenapa kok lebah itu harus dikasih makan pas musim paceklik ini. Nah, pas musim paceklik ini kalau nggak dikasih makan, itu tampungannya kosong teman-teman, makanannya kosong. Nah lebahnya mati, lama-kelamaan punah. Kalau teman-teman memang masih mengkel, mau membuktikan sendiri, silakan beli lebahnya, nggak usah banyak-banyak, 10 aja, 5 atau 10 aja, nggak usah dikasih makan selama 1 atau 2 bulan. Pada saat musim paceklik nggak usah diurus ya, dibiarkan aja, kira-kira lebahnya nanti masih ada nggak dalam 1 atau 2 bulan itu. Oke teman-teman, ini bisa mendekat ya. Jadi setiap kita memiliki beberapa koloni, itu wajib membuat 1 kotak superan teman-teman. Kotak superan itu yang seperti apa sih? Ya seperti ini, tingkat 2. Kemudian yang tengah ini ada yang namanya sekat ratu, di mana sang ratu itu tidak bisa naik ke atas. Oke ya, udah jelas ini ya, kotak superan ada kok sekat ratunya, sehingga yang ratu nggak bisa ke sini. Jadi brood dan lain-lain, larva itu cuma ada di bawah semua. Terus kenapa kok dibikin kotak super? Karena untuk jaga nih saat lebah yang lain itu ratunya mati atau ratunya kabur atau ratunya entah kemana nggak tahu ya, kita bisa buat ratu lagi dari kotak superan ini teman-teman. Nah nanti letaknya di sini tuh, ini kan ada beberapa ini kayaknya. Nah ada beberapa calon ratu kan ini, lihat ini masih ada royal jelly-nya ini kan. Nah iya kan, oke. Nah kenapa kok harus dikasih sekat ratu? Karena ratu nggak bisa naik. Nah karena ratu nggak bisa naik, ratu nggak bisa makan royal jelly yang di atas, sehingga calon ratu kita aman dari serbuan ratu lebah. Karena saat ratu lebah itu mengindikasi, wah ini ada calon ratu baru, biasanya kalau memang itu bukan niatnya si ratu, itu royal jelly-nya direbut, jadi nggak akan jadi calon ratu yang baru lagi. Kemudian tujuan yang lain, apabila saat musim nektar tiba ya,
mesin nektar apabila teman-teman kotaannya superan semua ya kan. Nah, yang atas ini khusus benar-benar madu aja. Ratu nggak bisa naik ke atas, larva nggak bisa naik ke atas. Jadi untuk yang atas ini adalah khusus untuk madu. Jadi benar-benar teman-teman bisa membuat kualitas madu yang bagus pun bisa. Kalau nektarnya melimpah, sangat banyak nektarnya, kemudian banyak kotak superan semua, yang atas ini khusus benar-benar madu. Jadi bisa madunya bisa kualitas bagus. Sudah jelas ya kenapa kita harus punya kotak superan di saat kita memiliki beberapa koloni yang lumayan banyak, yaitu salah satunya untuk jaga-jaga apabila nanti kotak yang lain ada ratu yang mati atau ratu yang hilang entah kemana kan. Nah, ini kamera ditutup ya, jangan gini. Nah, gini, oke. Nanti tidak overheat. Oke ya, kita lanjut. Jadi untuk jaga-jaga membuat calon ratu baru lagi untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang kotaknya nggak ada ratunya, itu kan harus diisi kuasa itu. Kalau enggak nanti punah lama-lama. Oke ya, sudah jelas ya.